WMI merupakan sebuah film kriminal thriller bertema hacker terbaik yang diangkat dari kisah nyata, yang menceritakan kelompok hacker asal Jerman yang bersembunyi dan beraksi sangat rapi. Dari segi jalan cerita, film ini benar-benar sangat menarik untuk dinikmati. Dan inilah alur cerita WMI. Cerita dimulai dengan seorang pria yang mempunyai nama Benjamin di sebuah ruangan interogasi milik Europol. Benjamin merupakan seorang hacker yang menggunakan identitas yang bernama WMI, yang mengetahui tentang kelompok hacker yang bernama French. Ayah Benjamin meninggalkan Prancis saat ia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri dan sekarang ia tinggal bersama neneknya. Dan ia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Dan Benjamin sering berkumpul bersama para hacker lainnya di tempat yang disebut dengan Darknet. Dan di sini ia mempunyai seorang idola yaitu Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker lainnya. Mr. X mempunyai 3 aturan. Pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, mencoba sesuatu yang mustahil. Ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Pada adegan ini, Benjamin mulai menjelaskan kenapa ia berada di ruangan interogasi. Semua berawal dari perempuan yang bernama Mary. Pada saat itu Benjamin bertugas sebagai pengantar pizza. Pada saat ia mengantar pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary merupakan seorang teman lama Benjamin pada waktu SMA. Mary akan memberikan 100 euro kepadanya kalau bisa memberikan bocoran soal ujian untuk dirinya. Di sini Benjamin yang sudah pulang ke rumahnya berpikir dan menghayal. Jika ia dapat membantu Mary, maka dia dapat berpacaran, menikah, dan mempunyai anak bersama Mary. Aksi Benjamin pun dimulai. Dia pergi ke sebuah kampus dan mengambil bocoran soal dari server tersebut. Tetapi aksinya diketahui oleh security yang sedang berjaga, dan Benjamin pun dihukum 50 jam pelayanan masyarakat. Nah, di sini Benjamin bertemu dengan seseorang yang bernama Max. Max bertanya kepada Benjamin, mengapa ia berada di sini? Kemudian Benjamin menjawabnya, ia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Karena menyukai dunia hacker, Max mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Di sana Max memperkenalkan kedua orang temannya, yaitu Stephen dan Paul. Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Kemudian Benjamin menunjukkan keahliannya kepada mereka bertiga. Di sini Benjamin meretas aliran listrik yang ada di sekitar tempat tersebut. Pada aksi selanjutnya, Max mengajak Benjamin untuk melakukan sebuah peretasan. Mereka bersama pergi ke sebuah gedung pertemuan. Di sana, Max menyuruh Benjamin untuk meretas sebuah komputer yang akan digunakan untuk presentasi. Dengan aksinya, mereka akan mengganti video presentasi menjadi video lucu. Setelah mereka pulang ke rumah, mereka menggunakan rumah nenek Benjamin sebagai markas. Dan di sini mereka membuat grup hacker yang bernama Clay. Setelah Clay berhasil dibentuk, mereka melanjutkan aksinya dengan melakukan peretasan sebuah gedung farmasi dan badan keuangan. Aksi mereka pun berlanjut hingga populer. Max menantikan sebuah apresiasi dari Mr. X, yaitu hacker idola mereka. Namun di sini, aksi mereka tidak dianggap sama sekali oleh Mr. X. Kemudian esok paginya mereka mendapat sebuah pesan dari Mr. X, yaitu dokumen cybercrime Europol yang berisi Clay hanyalah kelompok peretas yang tidak membahayakan. Dan saat itu juga, Max yang marah ingin melakukan hal yang lebih besar lagi. Mereka akan meretas badan lembaga keamanan di Jerman yaitu BND. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat di tempat sampah yang akan digunakan untuk tipuan. Di sana Max menemukan sebuah undangan yang akan digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Dan di sini aksi mereka untuk menipu salah satu karyawan tersebut berhasil. Namun, di sini mereka belum memiliki akses ke server. Aksi mereka pun berlanjut. Mereka melakukannya secara langsung di kantor dan mengakses server dari BND. Di sini aksi Clay pun berhasil. Malam harinya, mereka merayakan keberhasilan di sebuah klub.
Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk mendekati Mary, dia justru melihat Max yang berciuman dengan Mary. Benjamin yang marah akhirnya pulang ke rumah dan mengirimkan data rahasia yang ia ambil dari server BND kepada Mr. X. Dan keesokan harinya, terjadi pertengkaran kecil antar mereka. Tidak lama setelah itu, mereka melihat berita tentang seorang hacker yang bernama Krypton. Dia merupakan mata-mata yang dibiayai oleh Dinas Keamanan Jerman untuk mengulik informasi kejahatan di Darknet. Ternyata, Mr. X menjual data yang dikirimkan oleh Benjamin kepada Russian Cyber Mafia. Kejadian tersebut disalahkan kepada Benjamin dan kelompok Clay. Ternyata, tanpa diduga, Mr. X juga merupakan salah satu anggota grup hacker yang bernama Friends. Kemudian, Benjamin mempunyai rencana untuk menjebak Mr. X. Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu, Europol yang mengetahui seseorang yang sedang menghubungi Mr. X mengirimkan polisi ke lokasi tersebut. Dan di sini, Benjamin mendapat sesuatu dari Mr. X. Tidak lama, polisi pun datang. Kemudian Benjamin dan kawan-kawannya berpencar dan berhasil kabur. Kemudian Benjamin di ruang interogasi, dia menceritakan kepada Hannah bahwa dia akan membantunya mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar Europol. Benjamin mengatakan sebenarnya bahwa Mr. X ingin masuk ke server Europol, sehingga dia bisa mengubah semua data penyelidikan dan hal lainnya. Kemudian, Benjamin melanjutkan ceritanya kepada Hannah. Di sini aksi Clay dilanjutkan dengan membakar markas mereka dan kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencoba melalui jalur pembuangan. Tiba-tiba, tangan Max tertusuk oleh sebuah paku. Karena rasa ingin bertanggung jawab Benjamin, ia pun ingin melakukan semuanya sendiri demi teman-temannya. Tepat di malam hari, Benjamin berkunjung ke kantor Europol dengan kartu kunjungan yang ia temukan. Benjamin berpura-pura sebagai pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Setelah sampai di kantin, ia menempatkan sebuah alat buatan Paul agar Benjamin dapat masuk ke server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan oleh Mr. X. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Benjamin mengakses Darknet menggunakan sebuah kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana ia akan memberikan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam virus Trojan milik Benjamin. Ketika Benjamin akan memberikan program tersebut, Mr. X mengetahui trik Benjamin. Mr. X mengatakan harusnya Benjamin tidak menggunakan kode yang ia berikan untuk masuk ke Darknet, yang sebenarnya kode tersebut merupakan IP transmitter. Karena hal tersebut, identitas asli dan lokasi Benjamin diketahui. Kemudian, Benjamin dikejar oleh dua agen Russian Cyber Mafia, tetapi Benjamin berhasil lolos. Nah, pada saat Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua teman-temannya yang telah tewas dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru kepada Hannah di ruang interogasi. Nah, di sini Benjamin melakukan perjanjian kepada Hannah agar mendapatkan program perlindungan saksi dengan cara menjebak Mr. X dan kelompok hacker bernama Friends. Ia pun melakukan tipuan yang pernah dilakukan Mr. X kepadanya. Namun di sini Benjamin melakukan dengan menyerang titik lemah Mr. X, yaitu harga diri. Pada akhirnya, identitas Mr. X pun terbongkar. Dan ia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Sandanem, yang baru berusia 19 tahun dan ia berasal dari New York. Karena Benjamin berhasil mengetahui identitas asli Mr. X, Hannah mengatakan akan membebaskan Benjamin dari semua tuduhan. Di sini, Hannah teringat dengan perkataan temannya, dan Hannah curiga dengan semua cerita Benjamin. Akhirnya ia pergi ke rumah Benjamin. Di sana ia menemukan sebuah obat bernama Ritalin. Karena curiga ada yang tidak beres, Hannah pergi ke rumah dokter yang dulu pernah merawat ibu Benjamin.
Dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benjamin. Dan ternyata, obat Ritalin juga dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Lalu Hannah menemui Benjamin untuk menanyakan dari mana Benjamin mendapat luka di tangannya. Yang seharusnya di cerita tersebut Max yang seharusnya terluka. Dan di dalam hotel Den Haag juga tidak ditemukan mayat siapapun di sana. Hannah pun menyimpulkan semua ini hanya imajinasi Benjamin. Clay yang seharusnya memiliki 4 orang anggota, ternyata hanya Benjamin seorang diri. Benjamin menjadi Max, Paul, dan Stephen. Nah, Hannah pun menyimpulkan bahwa Benjamin mengidap kepribadian ganda seperti ibunya. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan. Hannah yang merasa bersalah menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Dan setelah berhasil, dan Benjamin mendapatkan program perlindungan saksi, lalu Hannah membebaskan Benjamin di bawah jembatan. Kemudian, kita diperlihatkan Benjamin ada di atas sebuah kapal. Dan kemudian di sini ada Mary dan ketiga temannya. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki sebuah kepribadian ganda, karena dia akan terbebas dari program perlindungan saksi. Aksi tersebut dilakukan setelah identitas Benjamin diketahui oleh Mr. X. Dan luka di tangan Benjamin dibuat oleh Max supaya lebih meyakinkan kembali dengan rencana mereka. Dan tipuan tersebut membuat nama mereka kembali bersih dan bebas beraksi kembali. Dan film pun berakhir. Sekian dan terima kasih.